Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sadaqallahul aliyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para guru dan segenap para tokoh masyarakat yang kami muliakan, terkhusus para guru-guru kita yang hadir pada kesempatan hari ini. Di antaranya yang sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Dasuki, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Didi Sarmin SAG, Ketua DKM Masjid Jami Nurul Falah Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Uus Firdaus SAG, Ketua Panitia Peringatan Isra Mi'raj dan sekaligus santunan yatim dan du'afa Al-Mukarram Bapak Haji Syukron Ma'mun. Yang sama kita hormati orang tua kami, tokoh masyarakat kita, Bapak Haji Sa'ar Iskandar, Bapak Haji Edi Prawoto SE, Bapak Haji Muhammad Nuh LC, Bapak Haji Rosyidi SPD MM, Bapak Haji Seng Safei, Bapak Haji Saudara Jodi Darmawan, Ketua Karang Taruna Bina Putra RW 03. Hadir di tengah-tengah kita Ibu Kepala Desa Lembang Sari, Ibu Haja Lambang Sari, maafin Bu, yaitu Ibu Haja Pipit Haryanti SEI beserta jajarannya, Ketua RW kita Bapak Haji Muhammad Nasir, Ketua RT RW 03, dan para orang tua yang lainnya yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang catatannya, nggak ada lagi. Namun tidak ngurangin rasa hormat dan ta'zim saya segenap rekan-rekan dari pejabat, pengacara, jawara dan bela umat Bekasi Raya, dan yang sama kita hormati teman-teman dari Jajaka, dan para ibu, bapak, hadirin, hadirat jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita pada kesempatan pagi menjelang tengah hari. Pada kesempatan hari ini dalam rangka dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW serta santunan yatim dan du'afa, kita teguhkan iman yang kuat, tegakkan sholat dan amaliyah sholawat. Titik, habis dah. Mudah-mudahan kumpul kita semua dapat berkah, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama kita hormati, hadir tengah-tengah kita Bapak Bimaspol, Bapak Babinsa, mohon izin Pak Komandan, para ibu-ibu, hadirin, hadirat, bapak-bapak yang berbahagia. Tema kita kali ini Isra dan Mi'raj sekaligus santunan yatim dan du'afa. Karena waktu sudah menunjukkan jam 1 kurang 2 jam, udah rada tengah hari, yang enak kita doa langsung makan, setuju? Lapar berarti po. Ibu, bapak, hadirin, hadirat yang berbahagia, bicara Isra dan Mi'raj.
Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti orang yang lagi jalan malam itu orang lagi Isra. Ada emak-emak tengah malam berantem sama lakinya, ibu berantem ngembol pakaian kabur dari rumah, berarti itu emak lagi. Tetangganya nanya, lu mau kemana po? Gue mau Isra. Artinya perjalanan di waktu malam yang sangat jauh tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Isra dan Mi'raj ini hanya bisa diukur pakai nilai iman, nggak bisa diukur pakai otak. Kenapa? Karena otak kita kekecilan buat nerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini bukan maunya Nabi tapi maunya Allah. Jadi kalau Nabi sendiri nggak bakal sanggup. Masjidil Haram ada di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Nih kalau jalan normal bang, 3 bulan naik onta baru nyampe. Itu pun ontanya udah onta VVIP, udah paling keren. Tapi bagi Allah menjalankan Rasulullah sepertiga malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama sampai ke 7, tembus Sidratil Muntaha, ke Rafrafil Akhdar, ke Mustawa, berjumpa kepada Allah dalam keadaan duduk di antara 2 sujud, dapat perintah sholat, balik lagi Rasulullah sebelum subuh udah nongkrong lagi di Masjidil Haram. Ukuran otak kagak nyambung bang, ukurannya iman. Kalau otak nggak nyambung dah. Ini kita kalau ngomongin otak lain nih, nih otak nih bang nih. Ini kalau kita ngomong otak nih ya. Nih kalau kita ngomong otak nih. Nih, no ada bocah no digendong, no bocah digendong no ya no ada kan? Nah itu bocah pasti emak, ada emaknya, ada bapaknya. Bener kan po? Emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak, ada bapak, jadilah anak. Kalau kata otak. Tapi kalau kata iman nggak begitu bang. Mana buktinya? Nabi Adam, bapaknya nggak ada, emaknya nggak ada, Allah mau jadi Nabi Adam. Ukuran iman. Nabi Isa, bapaknya nggak ada, tapi emaknya ada, Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci nggak punya suami, hamil bunting. Kenapa? Karena Allah yang mau. Sekarang juga banyak perempuan yang agak mau ngalah ke Siti Maryam. Bukan di sini po, bukan. Sono di luar negeri, luarnya lagi dah. Kenapa Isra Mi'raj pun sama, ukurannya iman. Kalau ukuran otak kagak nyambung. Maka pesan pertama Isra Mi'raj hari ini, iman kita jaga, akidah kita mantepkan. Kenapa? Karena godaan iman begitu berat, tantangan iman begitu besar. Apalagi nih zaman sekarang, godaan kita mau ibadah rada banyak, tantangan kita mau ibadah berat. TV siang malam nonstop, anak emak megang HP, bapaknya megang HP, mau tidur masih megang HP, bangun tidur yang dicari TV siang malam tayangan nonstop, emak anak berebut remote. Godaan begitu besar. Udah rapi mau ngaji, ada aja tantangannya. Rapi udah pakai baju seragam mau yasinan, keluar rumah gerimis. Itu godaan iman, bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya yang keluar. Ngomong dalam hati ya gerimis. Ntar juga gede bener, nyambung batu. Giliran malam minggu udah dangdutan lain lagi, ya gerimis lagi menonton dangdut kondangannya. Ya Allah ntar juga penter bang, itu manjur buat omongan. Kenapa? Karena begitu besar godaan tantangan. Ketika datang suara adzan dari Masjid Nurul Falah, Masya Allah, as-salatu khairum minan naum. Bapak-bapak digoda imannya, angin kenceng, hujan gede, geledek gede, listrik mati, bini kutangnya debleh, iman diuji.
Kenapa po tawa? Tapi kalau iman mantep, akidah kuat, lempar serimut, berangkat dia ke Masjid Nurul Falah, sholat subuh berjamaah. Ini kadang-kadang aneh, 5:30 baru dibangunin laki. Bangun bang, bangun bang, bangun bang, bang bangun bang. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangan udah ngerepek-ngerepek. Nyari tiang po buat pegangan. Oh langsung bangun takut jatuh. Udah 5:30 lakinya wudhu, ayo yang cepetan yang sholat sufufakum, lempengin barisannya. Bininya nyaut, enakan yang mencong bang, jangan nyaut po. Udah 5:30 lakinya takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. Udah 5:30 Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Lakinya habis baca Fatihah, baca surah bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya ngomong dalam hati, buset udah siang Yasin. Untung inget waktu ngaji gurunya tuh, sama gurunya tuh, lakinya kalau sholat, dalam sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, dipraktekin sama dia, Yasin, Allahu Akbar. Bininya ngomong, gue kira dibaca semua. Bayang jangan gerendeng aja ibu. Ya Allah, nih sholat mengajarkan kita luar biasa. Isra Mi'raj perintah sholat yang langsung dari Allah. Rasul dipanggil, awal perintah sholat 50 waktu, pulang Rasulullah Isra Mi'raj, ketemu di jalan sama Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa sampai kaget po, yang bener mah ilokan sampai gocap. Ini kalau bahasa kita bener, Nabi Musa gocap, kebanyakan gocap. Umatmu kagak sanggup sholat 50 waktu. Umat lu lain sama umat gua. Umat gua mah gede-gede, kakar-kakar, gemuk-gemuk, tinggi, minum susu, madu, makan aja gua enak-enak. Umat tuh gua liatin kurus-kurus, tenggeng-tenggeng, kecil-kecil, makan genjer doang sama kangkung. Kalau menurut gua mah kagak sanggup, balik aja, balik kemana saya? Nabi Musa balik sama Allah, minta diskon. Balik ke Rasulullah po, OTW dikurangin 5. Balik lagi ke Rasulullah, ketemu Nabi Musa, berapa Muhammad? 45. Kebanyakan masih balik lagi, mondar mandir perjuangan Rasulullah untuk umatnya. Akhirnya bolak-balik tinggal 5. Udah tinggal 5 masih ketemu Nabi Musa po. Udah berapa Muhammad? Tinggal 5 Nabi Musa. Kebanyakan 5. Enggak sanggup dah umat lo. Merad. Ngerti merad po? Bahasa Mandarin tuh. Balik. Apa kata Rasulullah? Kalau saya balik lagi, Nabi Musa emang muka gue muka tembok, lemah lu lah, dari gocap sampai tinggal gotun, dari 50 sampai tinggal 5. Biarin 5 gue rawatin, gue bawa pulang po. Jangankan yang 50 bang, kadang-kadang yang 5 aja. Di kadang-kadang zohor kena, asar terlepas, asar ketangkep, maghrib lewat, maghrib kena, isya lolos, sudahan subuh. Bener bu? Nih perintah yang diajarkan sholat. Iman biar mantep, akidah biar mantep. Ibadah apapun kalau udah sepanggilan iman, insya Allah aman. Sholat panggilannya iman, puasa panggilannya iman. Nih dikit lagi kita po, insya Allah tanggal 17 Maret nih kita malam Jumat udah melaksanakan nisfu Sya'ban. 15 hari kita mau puasa. Panggilannya apa? Iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Yang gak beriman enggak hai. Jadi yang gak dipanggil puasa itu yang gak punya iman. Makanya puasa ada syaratnya. Syarat wajib puasa ada 4. Apa? Islam, balik, mampu, berakal. Berarti orang yang kagak puasa itu orang kurang syarat. Ustaz dia kan orang Islam, ngapa nggak puasa? Ya belum balik kali. Nyarin orang belum balik. Ustaz anak udah 3 masih belum balik. Iya barangkali nggak mampu, dia lagi sakit kali, nggak jadi puasa, nggak mampu puasa dia. Ustaz sehat, badannya keker, saya lihat gemuk. Iya berarti gila, akal yang nggak ada. Makanya panggilannya iman semua.
Termasuk ibadah sholat, iman panggilannya diatur dalam ilmu fikih. Bagaimana tata cara sholat? Ini pentingnya kita ngaji. Fikih ngajarin as-sholatu logotan ad-doa. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa. Orang yang rajin doa rajin minta. Rajin minta dikasih sama Allah. Mintanya bagaimana Pak Ustadz? Ada caranya. Fikih ngajarin wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti salat doa, doa minta, mintanya pakai cara. Bagaimana caranya? Pakai ucapan dan gerakan. Mintanya kudu ngomong. Kalau minta kagak ngomong ribet po. Minta kagak ngomong ribet bang. Ayo dah anak kita minta nggak ngomong lagi, tahu depan bapaknya begini tangannya, Pak bingung bapaknya motor apa sepeda, karena mintanya nggak ngomong. Empok minta beliin cincin, nggak ngomong lagi sama laki, tahu-tahu nyolek bang. Lakinya bingung motor apa sepeda, bininya lakinya ngomong ini apaan itu ya, dia begitu ntar malam apa neng tuh. Kenapa? Karena mintanya kagak ngomong. Makanya dalam ilmu fikih sholat ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah, diajarkan di masjid. Tata cara sedekap yang bagus fikih ngajarin wawadul yamin ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Sedekap naruhnya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar, naruhnya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Itu aturan fikih. Laki-laki sholat berdiri lebar kakinya sejengkal doang, jangan lebih-lebih. Perempuan kalau sholat kakinya rapat, aturan fikih. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapat? Gencet. Bener po, cius lah. Mbok kan kagak ngerasain. Ada penganiayaan di situ. Lah nggak enak berasa giel. Ada aturannya, perempuan sholat kakinya nggak boleh bekangkang lebar. Lah angin kencang dari bawah masuk ke mukena, masuk ke perapatan seriwing adem. Ada aturannya semuanya. Diajarin di majelis taklim. Ini kadang-kadang aneh, nggak tahu ilmunya, bisanya nyalain orang doang. Nyalain mulu, lu salah itu. Saya pernah Pak, bener ya pengalaman. Lagi sholat, kelar sholat dikatain sama dia. Sini bang, saya mau nanya apa tadi? Baca usoli bang sholat. Emang kenapa? Baca usoli hukumnya haram. Waduh, dalam hati ini orang aja ini berantem. Lah baca usoli dibilang haram, haramnya di mana bang? Jangan sembarang ngomong haram. Kita mau sholat nih ngadep kiblat bu, sebelum takbir kan ngucapin lafaz usoli. Usolli fadl maghribi thalatha rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Mulut selesai ngucap, tangan angkat sambil ucap di mulut Allah. Mulut ngomong Allah, barengin hati ngomong niat sahjaku sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Hu akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati, biar tambah khusyuk. Ini madhab Imam Syafi'i. Yang kagak boleh bagaimana? Yang kagak boleh baca usolinya habis takbir. Itu yang PA. Allahu akbar usoli fadl maghrib. Ini yang bego. Lah habis takbir baca usoli. Ustad baca usoli nggak ngapa-ngapa kan, nggak dibaca. Ya nggak kenapa-kenapa. Karena baca usoli bukannya rukun dalam sholat. Kita udah kepepet waktu maghrib langsung aja takbir Allah, barengin niat di hati. Niat sholat apa nih? Ngomong Allahu akbar. Ya sah. Bahkan kalau menurut saya po, sebelum takbir nyanyi masih boleh. Nih saya ngomong, kita mau sholat bang, ada kiblat nih, sebelum takbir nyanyi. Bagaimana ku melupakanmu sementara hatiku rindu, menyesal ku tak memilikimu, sesungguhnya ku membutuhkanmu. Terbelenggu aku, terbelenggu, tak mampu jauh darimu, tak mampu jauh darimu. Allah
barengin niat di hati, Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita ya sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuman masalahnya satu, kita punya otak apa kagak, itu doang. Masa kamu sembahyang nyanyi Pak Ul? Emang gak ada waktu lain lu menyanyi? Makanya ada aturannya. Kadang-kadang aneh nggak ngerti ilmunya. Ini pentingnya kita ngaji begitu, nanya sama guru. Sekarang kan udah zamannya lain. Dikit-dikit ngomonginnya bid'ah mulu, kagak lain bid'ah mulu dia jual. Bid'ah, sampai beduk di musola dikatain bid'ah, beduk di masjid dikatain bid'ah. Nggak ngerti budaya. Itu beduk budaya, ibu, bukannya agama. Yang namanya budaya itu boleh-boleh aja. Kenapa adanya beduk? Sejarah zaman para wali. Dulu belum ada pengukur waktu, belum ada jam. Ketika masuk waktu sholat, itu pakai beduk tandanya, tak tak tak, dung, dung 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 dung, tak tak, dung dung dung, 3 kali berarti maghrib. Itu tandanya. Makanya beduk itu tanda waktu masuk sholat. Kalau adzan panggilan sholat beda. Kesian banget beduk, kesian. Nggak salah apa-apa dikatain bid'ah. Handphone itu namanya budaya. Motor, mobil budaya, bukan agama. Kalau semuanya dianggap bid'ah, semuanya bid'ah dah. Muka kita aja bid'ah. Emang muka kita ada zaman Nabi? Kalau semuanya bid'ah, udah jangan pakai handphone, HP jual ganti sama kaleng susu, ikat mau benang, alo-alo sampai budeg. Balik lagi ke zaman norak dulu. Naik motor nggak usah, jual tuh motor, ganti mau onta. Udah kemana-mana mpok naik onta. Ke pasar bawa onta. Pergi haji naik onta, tuh jangan pakai naik kapal pesawat. Nguyur di laut, habis digaras ikan hiu. Ini kadang-kadang aneh pemikirannya. Kalau semuanya dibilang bid'ah, 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 bid'ah. Kalau nggak ada bid'ah, nggak ada Islam di Indonesia, bener bang? Kita kan ahlus sunnah wal jamaah. Biar paham ahlus sunnah wal jamaah itu apa. Ahlus sunnah pengikut sunnah para nabi, pengikut sunnahnya nabi. Wal jamaah pengikut sunnah para sahabat nabi. Maka dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Kita pakai ajaran nabi, kita pakai ajaran para sahabat nabi. Mana contohnya? Adzan Jumat umpama. Adzan Jumat zaman Rasulullah sekali bang, sekali. Pada zaman siapa adzan Jumat 2 kali? Pada zaman Sayyidina Utsman. Kenapa zaman Sayyidina Utsman? Karena masyarakat zaman itu udah pada maju ekonominya, Islam udah maju, pada dagang usaha semuanya. Maka adzan yang pertama bukan adzan Jumat, itu adzan peringatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan peringatan. Nggak pakai adzan juga teriak aja di masjid. Woi bapak-bapak, Jumat, 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 boleh. Ngingetin doang. Nah adzan kedua baru adzan Jumat. Setelah khotib naik ke mimbar beri salam, adzan kedua itu namanya adzan Jumat. Maka adzan kedua jangan panjang-panjang, pendek aja udah. Kenapa? Karena jamaah udah kumpul semua di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Pendek aja. Kalau adzan pertama panjang, adzan kedua panjang lagi, habis waktu khutbah. Ini biar paham. Nggak pakai 2 kali nggak apa-apa, sekali juga nggak apa-apa. Jangan pakai ribut. Ini kadang-kadang aneh, masih ribut aja ngomongin kunut mulu kunut. Dia kunut atau kagak? Gua kagak kunut, ramai berantem gara-gara nggak kunut. Antepin yang kunut, memang ada dalilnya. Mana dalilnya? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaknutu hatta faraqad dunya. Rasulullah tuh baca kunut ketika sampai beliau meninggal dunia. Nggak pakai kunut juga nggak ngapa-ngapa. Jangan ribut soal itu. Ini kadang-kadang aneh. Makanya simbol kebersamaan umat Islam masjid nih bang nih, Nurul Falah. Ini simbol kebersamaan umat. Siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Aturan tuh. RT masuk masjid buka sepatu teh. Jangan mentang-mentang RT. RW masuk masjid copot sepatu. Lurah masuk masjid buka sepatu. Camat masuk masjid buka sepatu. Gubernur masuk masjid copot sepatu. Nur. Termasuk presiden masuk masjid buka sepatu. Pinter anak-anak.
Semuanya tuh dijaga kesuciannya masjid. Kalau sudah masuk ke masjid, jangan usil abang. Orang mau datang dari mana ke? Lu datang dari mana bang? Gue dari Kidul, ngadep ngulon. Lu dari mana no? Lu dari Wetan itu, ngadep ngulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon, ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama kok di hadapan Allah. Dalam masjid kagak boleh kita ngomongin suku. Jangan ngomongin warna kulit. Warna kulit begini kita kagak mesen kok. Potongan muka kita begini, jangan ngatain orang. Emang kita kagak mesen. Ini kadang-kadang usil mulut, itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang aja bacain. Orang kagak mesen. Dalam masjid jangan ngomongin soal warna kulit, jangan ngomongin soal suku. Dari suku apapun dia dilahirkan, kalau dia muslim, saudara kita. Bener Pak? Iya, makanya jangan ribut. Simbol kebersamaannya masjid. Betawi kagak boleh ribut sama Jawa, jangan. Kalau Betawi ribut sama Jawa, kontrakan kosong. Mau ngontrak sama siapa? Jangan ribut. Orang Betawi nggak boleh ribut sama Batak. Kalau Betawi ribut sama Batak, waduh kacau dah. Nambel ban sama siapa kita? Kalau bukan mesin lain. Tuh, masuk ke dalam masjid. Nggak ada orang nomor satu di masjid bang, nggak ada. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila, bener bang? Iya, kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Diajarin lewat sholat, lewat masjid. Kacau sembahyang kalau pakai bahasa masing-masing, rame masjid. Indonesia itu hampir 500 lebih bahasa. Lah kalau masing-masing pakai bahasa, kacau dah. Yang dari Sunda takbir pakai bahasa Sunda, Gusti Allah nu ageng, malaikat nyaut nanaonan silaing euy. Teman kita dari Padang kencangan lagi, Allah nan gadang, malaikat nyaut rancak buana, rame. Jadi kacau. Makanya kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Pelajaran banyak dalam ilmu sholat berjamaah. Kalau sudah masuk berjamaah dalam sholat, ayo ada imam ada makmum, itu syarat berjamaah. Makmum siapa aja boleh, lah tibang makmum. Ustaz dia kan dia tukang mabok kono, boleh jadi makmum? Lah boleh bang, tibang makmum. Saya dengar bacanya nggak fase Pak Ustadz, boleh jadi makmum? Boleh, lah tibang makmum. Ketinggalan satu rakaat aja boleh jadi makmum. Tapi nggak sembarangan orang jadi imam. Imam mau memimpin orang banyak. Makmum syaratnya nggak pakai syarat. Nggak ada dalam ilmu fikih bab pemilihan makmum, nggak ada. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau memimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau sembahyang bang. Rame. Kita pelajarin, dapat ilmu pelajaran di masyarakat. Ada pemimpin, ada rakyat. Rakyat siapa aja boleh. Lah tibang rakyat baru lahir brol, rakyat udah. Mana nanggung utang negara udah. Jadi rakyat, tapi nggak sembarangan orang jadi pemimpin. Kudu ada pilkada, pilkades, kudu ada pileg, kudu ada pilpres, ada dipilih, ada syaratnya. Pakai syarat jadi imam. Syarat jadi imam sholat pertama bacanya kudu fase. Yang fase pilih. Apa yang fase? Bacaannya yang fase. Mohon maaf, yang cadel, yang bindeng, yang swing minggir. Jangan kan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh. Mau kemana lu walung? Nggak jelas. Lu dari mana? Dari Walung. Nggak jelas po. Gue denger bapak lu sakit. Meninggal. Innalillahi. Meninggal. Oh mendingan. Dengeran kita meninggal. Cari pemimpin yang fase, yang ngomongnya enak, bahasanya juga lembut, bener, cerdas, jangan janji-janji doang. Bener bang? Iya, pilih, jangan janji-janji doang, tenang aja. Pokoknya ntar dapat kartu sembako murah, pret, sampai gini hari nggak ada. Berarti bohong, nggak fase tuh. Enggak. Usaha di kampung saya ada 2 orang fase. Bagaimana cara milihnya? Sama-sama fase. Bingung saya. Kalau sama-sama fase, syarat fikih yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam dalam sholat. Yang alim, yang lebih tahu maunya makmum. Makmum tuh pengennya kagak muluk-muluk, asal sholat jamaah, imam jangan panjang-panjang bacaannya, begitu doang. Bener kan Pak? Lah iya, ini mentang-mentang jadi imam sholat maghrib, habis baca Fatihah bacanya tabarok, surahnya
Waqiah lah, makmum di belakang ngikut sih ngikut, cuman hatinya ngomong. Apa dia bilang? Besok gua kapok dipimpin sama lu. Nah kelamaan maghrib. Kenapa? Dulu Mu'adz bin Jabal diomelin sama Rasulullah ketika sholat maghrib mimpin, habis baca Fatihah baca surahnya Al-Baqarah sampai habis, diomelin sama Rasulullah. Afatan anta ya Mu'adz, ente mau bikin fitnah dalam agama Mu'adz, jangan panjang-panjang. Idza amma ahadukumun nas fal yukhaffif, kalau kalian jadi imam sholat ringankan bacaannya, jangan panjang-panjang. Kalau sendiri emang gak ngapa-ngapa. Bener Bu? Makanya makmum pengennya gak muluk-muluk. Enggak, jangan lama-lama, udah cukup 2 periode itu doang. Mesti ditambah-tambahin gak usah. Jadi menyalahin konstitusi. Jadi kesana-sana gue ngomong nih. Kalau lapar emang begini bang, apaan aja. Nih. Jadi maunya makmum itu ketahuan, makmum itu pengennya nggak muluk-muluk, asal sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, udah segitu doang, nggak muluk-muluk, bener po? Tuh, jadi yang fasih, yang alim sama Ustaz, alimnya sama, bingung saya ini. Fasihnya sama, kalau sama-sama fasih, sama-sama alim. Syarat yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Yang tuaan, Ustaz saya lihat, waduh KTP-nya lahirnya bareng Pak Ustaz, sama ini. Bingung saya nih, kemarin dia ulang tahun bareng ini, sama. Ya udah kalau umurnya sama juga. Syarat yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Memang tinggalnya bareng Pak Ustaz dari masih kecil ini dia. Bingung dah, dia kan CS kental ini dia. Oh sama sama. Ya udah kalau umurnya sama juga, tinggalnya bareng juga, syarat habis dah syarat fikih. Habis sudah. Syarat yang kelima nih saya tambahin doang ini bang. Yang syarat dari saya doang ini, yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Ya kan yang bini 2 kan saya ada sabar dia po, pulang ke sono dikuncin pintu, pulang ke sono nggak diterima, akhirnya tidur di masjid di kolong beduk dia tidur. Ini Masya Allah, kita pengen tuh kebersamaan, kekompakan lewat masjid ya bang. Imam memimpin orang banyak, kalau imamnya bego makmumnya geblek kan kacau sembahyang. Dulu kejadian po, tahun jebot dulu emang ada kejadian, ada 4 orang goblok sholat di musolanya udah tua, atasnya pagar banyak tikusnya. Yang 1 jadi imam, yang 3 jadi makmum. Pas lagi atahiyat tikus jatuh di depan imam, gede botak. Kaget imam mau atahiyat, apa dibilang? Atta tuh tikus jatuh. Orang geblek jadi imam. Temennya yang belakang maksudnya bagus nih, mau negor sang imam, nggak ngerti ilmunya, dia nyolek. Lagi sembahyang kagak boleh ngomong. Udah 2 yang batal tuh. Temennya yang tengah nyikut, lu juga ngomong. Nah 3 udah batal po. Yang 1 harusnya selamat, ini di sebelah mari ini dia, dia nyaut, untung gue diem aja. Nah itu orang PA. Makanya kita kepengen tuh ya enggak, kudu ada kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Alhamdulillah. Iya nih, kita sholat belajarannya banyak buat kita. Isra Mi'raj pelajaran apa? Pertama, sholat ngajarin kita disiplin. Disiplin apa Pak Ustadz? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat. Zuhur jam 12 kita laksanain. Ustaz saya sholat zuhur jam 8 jam 9 pagi boleh nggak? Enggak boleh lah, belum waktunya. Sholat ngajarin disiplin dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang disiplin kita kan masih ditongkrongin, disiplin kita masih acak-acakan. Jujur aja bang, masuk tol, naik tol, bayar kita tempelin tol, keluar masuk di tol, masuk di tol, lihat udah mobil tua, yang nyetir tua, di kanan aja susah disalip. Ini disiplin lu kagak jelas. Percis anak muda tengah malam naik motor, wow kencang buat po, jebetot, woeng, lampu merah dia nyodok terus, di depan diberhentiin sama polisi. Prit berhenti, siapa? STNK ada pak, SIM punya pak. Tahu lampu merah? Ya tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu ada bapak. Ngomongnya enteng, saya kagak tahu ada bapak. Kenapa? Disiplin masih ditongkrongin. Kita pengen semua disiplin nih. Agama sumbernya disiplin bang.
Rukun Islam sumbernya disiplin, syahadat disiplin akidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Harga mati, nabi terakhir, titik. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngaku nabi lagi setelah Nabi Muhammad, kita wajib kagak percaya. Kenapa? Karena enggak ada lagi nabi. Muncul banyak nabi-nabi palsu, kita aja nggak percaya. Udah dari mulai Ahmad Musodik ngaku nabi dari Bogor, dapat wahyu di Gunung Sindur. Mantan pelatih badminton ngaku nabi, ditangkap sama polisi 2 tahun di penjara, diwawancarain di TV. Wallah, depan dia minuman Pocari Sweat. Nabi kekurangan ion, nabi PA. Menyalahi aturan, tangkap penjara. Muncul lagi di Bandung, Rancai Kek, tukang cukur namanya Sayuti ngaku nabi, tangkap lagi penjara. Muncul lagi di perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, ada agama namanya Jasun, Jawa, Sunda. Nabinya namanya Tugimin. Nabi Tugimin. Enggak enak kok baca selawatnya, sallallahu ala Tugimin. Kurang enak. Di penjara sama polisi, tangkap lagi. Muncul lagi Jakarta, Lia Edan ngaku Jibril, kagak tanggung-tanggung. Ngaku malaikat Jibril, di penjara 2 tahun lagi. Hebat polisi kita, Jibril ditangkap. Jangankan teroris, Jibril ditangkap. Besok lama-lama Israel ketangkep kok. Nih udah banyak orang yang PA, enggak disiplin akidah. Yang kedua sholat, disiplin waktu. Yang ketiga puasa, disiplin makan minum. Sumbernya semua disiplin. Puasa, disiplin makan minum. Kalau belum waktunya jangan makan, jangan minum, bener kan? Tempe halal, halalnya kapan? Habis maghrib, tuh lagi puasa. Es buah halal, halalnya kapan? Habis maghrib. Kolak halal, kapan halalnya? Habis maghrib. Termasuk suami kita, istri kita halal. Kapan? Habis traweh. Habis maghrib nafsu amat po. Habis traweh lamaan dikit waktunya. Lah habis maghrib mah celam-celam doang. Semua diatur. Zakat disiplin harta, haji disiplin, tuh semuanya disiplin. Artinya apa? Kita semua ibadah muaranya disiplin. Sholat disiplin waktu. Yang kedua, sholat ngajarin jujur. Mana buktinya? Zuhur 4 rakaat, 4 laksanain. Ustaz saya tambahin 2 rakaatnya jadi 6, biar pahalanya banyak, PA. Diatur. Yang ketiga, sholat ngajarin apa? Sholat ngajarin tawadhu, rendah hati. Anggota tubuh kita, Bu, yang paling terhormat kepala. Ini kepala anggota tubuh paling mulia. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Bener kan? Ini kepala anggota tubuh paling terhormat. Bercanda sama temen dikeplak, marah pala kita. Lu main keplak-keplak aja lu. Ya enggak, pantat boleh lu tabok, tapi nih lihat pala gua dipitrain, marah. Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul? Kagak ada. Nih kepala kita anggota tubuh paling terhormat, paling mulia. Ketika sujud di hadapan Allah, lihat dalam sholat, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat lagi sujud. Bener Bu? Ternyata nggak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Sholat ngajarin kita supaya tawadhu. Apa yang kita bawa kita sombongin dalam hidup ini? Nggak ada. Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa, sehelai benang pun nggak ada. Kan disinggung sama Yaji Oma lagunya tuh, ya kan? Bukankah kau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kan ada lagunya ya, bener kan? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tulak pinggang setinggi dada. Ada lagunya po. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan?
Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan, tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Tererereret. Judulnya Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta. Lapal bang, saya kan Porsa. Ya Allah, makanya disinggung kita lahir ke dunia nggak bawa apa-apa. Maka wala tamshi fil ardi maroha, jangan kau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Mentang-mentang harta banyak, duit banyak, ditegur kagak nengok. Mentang-mentang kaya, jalan kagak nginjek tanah. Mah kuntilanak kali po. Ya Allah, makanya hidup itu yang enak kayak tukang parkir. Tukang parkir di depan Indomaret, di Alfamart, lihat tuh tukang parkir. Mobil banyak banget, motor ada, semuanya mereknya bagus-bagus, mahal-mahal. Itu tukang parkir kagak sombong. Iya, saya juga tahu bukan punya dia, po. Ntar mobil bersih satu demi satu, pulang motor bersih sama sekali kosong itu parkiran. Dia tukang parkir enggak sedih. Bener kan, po? Ini urusan cerita nyengir tapi mikir. Kenapa? Tukang parkir cuma merasa dititipin tapi tidak merasa memiliki. Kalau hidup sudah tidak merasa memiliki, semua dari Allah, segalanya akan balik kepada Allah. Enak hati, bener bang? Hidup hanya titipan, jabatan titipan, kaya titipan, anak titipan, keluarga titipan, ya enggak? Termasuk ruh kita nih Pak, Bu, napas kita nih titipan. Ini ruh kita hak guna pakai, kagak ada surat-suratnya, bodong. Bener? Kalau Allah yang mau ambil, kapan bisa? Asal napas kita keluar, enggak masuk lagi, habis sudah. Makanya segitu doang umur po, mati deket banget sama kita. Asal napas kita keluar, enggak masuk lagi, habis. Masuk enggak keluar lagi, habis sudah. Makanya orang dulu pernah ngomong, lu jangan sombong tong jadi orang. Manusia umurnya nggak banyak, cuman 7. Kok 7 kong? Iya, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo. Bener bang? Makanya kita kepengen jangan sombong di hadapan Allah. Sholat ngajarin kita jangan sombong. Selesai sholat, salam ke kanan, salam ke kiri. Pelajaran lagi buat kita. Apa? Dalam hidup bermasyarakat, kudu tengok kanan, tengok ke kiri. Yang punya harta, bantu tetangga, bantu saudara kita yang miskin. Alhamdulillah hari ini kita buktiin, kita santuni mereka, anak-anak yatim dan orang-orang duafa. Kenapa? Karena berbagi. Jangan pelit, punya duit banyak, harta, pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah po, itu makhluk. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi, saking pelitnya tuh orang. Makan launya ikan, habis pala-palanya dikerepuk. Kucing melongo, nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang, masak udah pakai presto, tulang hancur semua di presto. Kucing pada kurus, kehabisan tulang. Pelit, medit. Makanya kalau orang kaya duitnya banyak, pelit medit, ntar duitnya habis diambil dokter sama dia. Habis diambil dokter kena liver, jantung, stroke, mati dah. Iya, nggak jadi pelit-pelit. Ada orang kaya miskin, fakir miskin, bantu. Hidup enak adanya orang lain, bener bu? Disebut kaya ada yang miskin. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba empok pakai baju atasan doang kagak ada bawahan lah, selepatin bocah. Hidup enak adanya orang lain. Nabi Adam aja sendirian di sorga enggak betah po. Nabi Adam sorga sumber kenikmatan, diciptain Nabi Adam sendirian, kagak betah. Nabi Adam bengong aja, ditegur sama Allah, bete Nabi Adam, galau ini, gabut. Diciptain Ibu Hawa, anteng banget. Kenapa? Hidup enak adanya orang lain. Mana buktinya? Hari ini kita buktiin. Saya ngomong begini di panggung karena bapak ibu yang dengerin. Ibu bapak ngadepnya ke panggung, kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita ini saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah, salah. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini, sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Paling kata Marbot itu Ustadz udah lama begitu PA bang. Hidup enak adanya orang lain. Jangan merasa hebat sendiri, pinter sendiri, kaya sendiri. Apa ntar mati berangkat sendiri? Enggak.
Hidup enak adanya orang lain, simbol kebersamaan, kekompakan. Makanya Al Imam Ghazali pesan buat kita. Apa pesannya? Kun kal yadain walatakun kal udunain. Umat Islam harus seperti dua tangan hidupnya, jangan kayak dua kuping. Ini kuping kanan kiri nggak ada yang akur, Bu. Jangan kayak kuping hidup dah. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono. Kagak akur dia. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mah. Makanya lebaran gak pernah ketemu. Hidup jangan kayak kuping dah. Hiduplah seperti dua tangan, kiri gatel, kanan gak pakai diundang, dateng garukin. Nggak mungkin kiri gatel kanan ngomel sendirian, mampus tuh garuk sendiri, nggak ada. Kanan gatel kiri nggak pakai diundang, dateng garukin. Dua-duanya gatel kompak main garuk-garukan. Hidup enak kayak dua tangan, po, enak. Tangan kanan kerjanya cakep-cakep, salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit, tangan kanan semua. Yang kiri nggak pernah iri. Yang kiri mah sadar dia. Kata yang kiri, emang tugas gue bagian di belakang. Biarin gue mau bagian kobelisasi. Bagian cleaning service. Gue bagian pembersihan gue lakonin. Tapi yang kanan nggak sombong. Ingat sama yang kiri, yang kanan negor. Sabar kiri, sabar. Walaupun yang terima duit gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan. Kan yang make elu kiri. Hidup begitu enak, Bang. Kerjasamanya kompak. Tangan kanan sama tangan kiri. Kapan? No, Pak Polisi, hari Senin apel di kantor. Baru bikin upacara, tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah, mundur ke belakang. Kiri ke depan, tangan gantian. Ya udah, gua ngalah ke belakang. Cakep barisnya. Coba tangan kanan sama kiri kagak ada yang mau ngalah. Jalan begini kita nih. Itu namanya statis, jumud, beku, nggak pernah maju-maju. Kita pengen kebersamaan, kekompakan. Beda boleh, marahan jangan. Bener, Bu? Beda boleh, marahan jangan. Status sosial bukan ukuran kita, ya enggak? Inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya yang paling mulia di sisi Allah bukan harta, jabatan, bukan. Yang paling mulia adalah ketakwaan kita. Maka kita pengen kebersamaan. Ada hablum minan nas, ada hablum minallah. Kita pengen lewat masjid, lewat Isra Mi'raj. Ayo kita kompak bersatu. Umat Islam jangan mau diadu domba, jangan mau dengar berita-berita hoak-hoak yang kagak jelas. Bener, Bu? Apabila kita dengar begitu, kita tabayun langsung sama orangnya. Sekarang zaman fitnah, apa aja ada, bisa digoreng berita semuanya. Bener, kita harus dewasa menyikapi ini semuanya. Umat Islam dia dihina, dikatain, banyak di mana-mana. Tabayun dulu. Artinya apa? Kita pengen semuanya kondusif negeri kita. Bukan berarti kita, ya Allah, kadang aneh, ngeritik sedikit dibilang radikal. Enggak, sayang. Bukan itu, Pak. Kita ngeritik karena sayang, bener. Karena kita cinta. Dikritik jangan marah, itu udah resiko jadi pemimpin. Ketika dikritik harus terima. Oh iya, berarti ada yang nggak ada. Yang disebut radikal itu dia nyusun kekuatan dengan senjata perang lawan pemerintah, baru namanya radikal. Kalau ceramah ngeritik-ngeritik mah enggak. Berarti kita peduli, jangan begitu. Dia dikit-dikit radikal, no, dia ceramahnya tangkap lah. Dia kira capung kali main tangkap aja. Jangan begitu. Ayo kita belajar dewasa sedikit, kita belajar berdemokrasi sedikit. Enak kalau duduk bareng, semua permasalahan bisa diselesaikan kalau dengan musyawarah. Jangan main radikal. Wah, radikal itu maknanya luas, Pak. Makanya kita kaji, kita ngobrol dulu, enak. Artinya apa? Kita pengen kondusif negeri kita. Kita pengen sayang bener dengan Indonesia, bener, Bu? Kita kepengen kebersamaan, kekompakan. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Kita pengen maju terus bersama, berjuang bersama buat Islam, berjuang buat agama, berjuang buat negara, sesuai dengan kemampuan, kapasitasnya. Musuh kita terlalu banyak, Bang. Tergantung musuh. Kita berjuang perlu senjata. Ada silet, ada golok, ada kampak, ada pisau. Tergantung musuh yang kita hadapi. Ustadz, musuh kita akar nangka, kampak maju, kan nyocok. Ustadz, yang kita hadapin musuh kita kumis, silet maju. Ini kadang-kadang pada terbalik, yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kumis kagak rapi, bibir somplak. Nih siapa jadi apa udah kagak jelas. Ayo kita semua dengan sesuai porsinya. Kalau emang kita kambing, kita ngembe. Kalau emang kita ayam, kukuruyuk. Jangan jadi ayam ngembe, nggak pantas.
Maka kita pengen kebersamaan lewat Isra dan Mi'raj. Isra artinya jalan, jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Selesai Isra dan Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Apalagi memasuki Ramadan, ini di mana-mana udah banyak penutupan, taklim, tawakuf sementara nyambut Ramadan. Dengar di mana-mana speaker tuh di pengajian, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Dengar itu po, dengar bi Allah hati kayak dirorot. Ingat dah tuh kita. Ingat masa apa? Ingat sama yang udah kagak ada. Maka bulan Sya'ban ini bulan roah, asal kata arwah. Kita ngirimin doa buat orang yang sudah meninggal dunia, yang masih hidup kita silaturahim. Makanya ajaran Rasulullah ketika masuk bulan Sya'ban, beliau datang ke pemakaman Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi. Angkat tangan beliau. Apa yang beliau baca? Allahumma ja'al qabrahum raudhatam min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kubur-kubur mereka menjadi taman surgamu ya Rob. Tuh makanya kita disuruh roahan, ngirimin doa buat almarhumin wal marhumat, suruh banyakin ziarah ke kuburan. Datang, assalamualaikum ya ahlal kubur, datang ziarah ke orang tua yang udah kagak ada. Itu semua penghuni kubur jawab salam kita, waalaikumsalam. Cuman kita yang ziarah kagak denger. Andai kata denger kagak jadi kita ziarah bang. Assalamualaikum ya ahlal kubur, kita denger waalaikumsalam ji, lu nyampe, bu ilah ilallah bu, itu surat yasin habis kita lempar, sendal jepit putus kita lari ngibrit, tasbih ampar-amparan. Kenapa? Ada penampakan. Ziarah sama bersyukur masih punya orang tua yang masih pada hidup, datengin ziarahin, ya enggak, datang silaturahim. Apalagi ntar malam takbiran po, punya emak bapak enak masih ada, datang malam takbiran, assalamualaikumnya, assalamualaikum mbak, assalamualaikum, tuh bawain tuh nyak lebaran nggak bawa apa-apa, saya bikin apa-apa ini, emak tupat doang sama opor ayam. Emak sampai ngomong, emang lu punya ayam neng? Ya, laki saya ayam siapa tuh dipotong. Nah apa kata emak? Emak sampai ngomong begini, lu pakai bagi gua, emang anak lu udah tinggalin. Tuh emak tuh masih mikirin anak. Makanya anak, ya Allah, orang tua dikit-dikit buat anak, dikit-dikit buat anak, bener. Jual tanah buat anak, bikin rumah buat anak, beliin motor buat anak. Mana ada anak buat orang tua? Jarang. Ya Allah, apa pernah kita beliin beras sekarung setiap minggu buat emak bapak kita? Kagak. Kalau kata saya kagak. Bener? Ya ilaha illallah. Tuh masih mikirin, emang lu pakai bagi gua, anak lu udah tinggalin, masih khawatir buat sama cucu. Makanya nenek-nenek kalau udah punya cucu, sayangan cucunya mana? Lu khawatir banget. Makanya udah ketahuan film Sidul tuh, engkong tile sayangnya mau Atun doang sama Sidul. Lihat si Mandra, Mandra kan anaknya po, sian banget Mandra. Ya Allah, si Atun nih modalin salon, Sidul dibeliin motor, Mandra beli celana 50.000 kagak dibeliin. Makanya Mandra marah-marah mulu, biarin kalau ketahuan begini jangan beranakin gua, balikin ke asal usulnya. Orang banyak begini kagak ada yang nyenengin, nyakitin, semua nyakit. Mandra kesian banget tuh. Makanya engkong sayangan sama cucu. Lebaran pertama ajak anak kita, bini kita, anak semua neng, neng kita lebaran ke rumah emak. Lebaran pertama 7:30 bayang id kelar, ajak assalamualaikumnya, mbak si mau bocah ini datang mau bini saya, mbak maafin mbak lebaran. Lebaran pertama kan air mata udah ngerujug aja bu, air mata cetek banget. Maafin mbak, ngomong sambil nangis kagak jelas. Maafin mbak, nangis dari 8:30 sampai 8:30 sampai 10:30 nangis, saking salahnya sama orang tua. Kelamaan nangis lapar, ngomong saya belum makan ini mbak, bisa bayang id. Lu makan neng, makan. Emang opor lu yang bawain sama tupat malam tuh bini lu tuh. Ya Allah, emang anak kagak punya keketek, kagak punya anak sial di angkalan, dia yang bawain, dia yang makan. Ya Allah, masih mikirin kita ditinggalin. Makanya bersyukur ibu kita, ya Allah, tahun kemarin masih terawih bareng, tahun ini enggak terawih bareng sama kita. Tahun kemarin masih nisfu bareng, nisfu Sya'ban sama kita, tahun ini enggak. Maka kita bersyukur dikasih nikmat kesempatan oleh Allah, dikasih nikmat panjang, insya Allah bisa ketemu dengan Ramadan.
Kita bersihin jiwa kita, hati kita suciin. Masuk Ramadan jiwa kita bersih, keluar Ramadan jadi orang yang bersih. Bersih apa? Lahir dan batin. Maka makna Idul Fitri suci lahir dan batin, bersih. Kayauma waladatu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci bersih tanpa dosa dan noda. Makanya orang baru lahir bayi dosanya nggak ada, orok dosanya nggak ada po, orok dosanya nggak ada. Makanya orok kita cium kapan aja enak, orang nggak ada dosanya. Siang malam sore tengah hari kita cium enak, mulutnya kita cium masih wangi lah. Orok tuh, coba nyium aki-aki tengah hari, wah beda rasanya po, bau tembakau. Bayi mah orang nggak ada dosanya, makanya dicium kapan aja enak. Kita nanti keluar Ramadan kayak bayi, bayi baru lahir rezekinya lancar, ada aja yang nengokin, datang tetangga nengokin, ada yang bawain baby set, ada yang bawain bedak Kasen, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain ayunan, ada yang bawain angkin, ada yang bawain rengginang. Ya Allah, tuh bayi padahal belum ada giginya. Rengginang dimakan sama siapa? Emaknya. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa. Ya Allah po, kan gua lagi ngomongin dosa. Bayi kagak ada dosanya, orok po kagak ada dosanya. Tuh ada yang bawain makanan, ada yang bawain ini, sampai ada yang bawain rengginang. Itu ya elah ceramah makan nenek ini begini nih kok. Ya oh, gurunya masih ada diterangin salah. Ya elah elallah, itu bayi kagak ada dosanya, makanya rezekinya lancar. Ada yang bawain ini, bawain itu, bawain makanan, akhirnya kemakan emaknya rengginang. Tuh, emak bisa makan rengginang gara-gara siapa? Keberkahan bayi yang belum punya gigi. Tadi kan udah dosa po duluan. Ya udah gigi sama dosa gitu dah. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Insyaallah apa yang kita niatkan semua yang baik diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih sehat, panjang umur, dikasih rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, dan mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan sempurna, dan insyaallah dapat titel dari Allah, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan peringatan Isra dan Mi'raj ini ada manfaat buat kita semua, menjadi athar buat kita, ilmu yang manfaat. Insyaallah kita semua berkumpul hari ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, waktu johor dikit lagi, dan ini aja yang dapat saya sampaikan. Saya juga belum makan nih, lapar ya. Ya, ya dah ini aja ya, kalau ada siapin ya, kalau kagak bagaimana kayak usahain juga dah. Ini aja dari ya bang ya, dah ini aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan, dan pulang dulu po, jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan doa. Ntar doa dulu ya. Orang kalau ngaji dosanya dirontogin, dosa-dosanya dirontogin, dilempar ke laut, laut nolak, dilempar ke gunung, dosa kita ditolak sama gunung. Itu dosa kita dilempar sama siapa? Dilempar sama orang yang pulang duluan sebelum baca doa. Nah baik-baik dulu dah ini aja dah. Alhamdulillah ya, saya kemari enggak bocah ada madu no sono, jualan bocah ada ya, yang silakan yang mau beli madu ada di sana bu ya. Dan ini aja dari saya, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.